lebih 35 juta sampai 40 biaya menanam singkong 1 hektar ya? 1 hektar. Jumlah bibit kurang lebih 2.500 bibit 2.500 ya dalam 1 hektar. dalam 1 hektar. Hasilnya nanti bisa sampai berapa? Hasilnya kalau dibuat terendah aja rata-rata 30 sampai 40 kilo itu 1 hektar sudah nyampe 80 ton. Kalau dikalikan 1000 itu sudah 80 juta misalnya 1000 aja. Itu dipotong biaya kurang lebih 35 sampai 40. Berarti petani masih untung separuh, Pak. 40. Ya. Harus bersih. Hasilnya kurang lebih sekitar 80 ton sih. Iya, kurang lebih itu. Ya, itu dibuat paling rendah, Pak. Tapi kalau penanaman kedua, Pak, itu bisa rata-rata 75 kilo, Pak, per batang. Kok bisa gitu, kenapa, Pak? Karena yang pertama batang bibit besar, akarnya jumlahnya banyak. Kalau pupuknya cukup itu 1 singkong. Kalau yang bibit kayak pohon-pohon ini tapi usia 4 bulan belakang semua. Ya, begitu butuh air, asalkan masih ada embun pagi, itu masih bisa tumbuh. Ini yang dijual apa saja? Bibit. Kita jual bibit, tapi sekaligus teknisnya kita sampaikan bagaimana agar petani itu tidak hanya menanam, tapi punya menanam bisa sesuai yang diharapkan. Kalau bibit harganya berapa? Mulai dari harga 3.000 menyesuaikan ukuran ketinggian dari bibit okulasi. Kalau singkongnya harganya berapa? Singkongnya sendiri? Ya. Singkong itu untuk saat ini di pasaran lokal diambil ke rumah itu harga 1.500 per kilo. Kemana saja yang sudah beli? Untuk bibitnya? Ya, yang pada beli ke sini dari mana aja? Kebetulan kita sudah sampai luar Jawa, Pak. Kebetulan yang terakhir kita kirim kemarin adalah di daerah Gunung Siem, Jonggol, Bogor. Ide mengakulasi singkong ini dari mana dulu? Idenya dari bapak beliau. Saya hanya meneruskan, tapi kita selalu bereksperimen dengan bapak. Kebetulan kita juga pernah dipantau dari UMS juga, jadi untuk kaitannya ini beracun dan tidak itu terus kita teliti. Berarti awal mulanya dulu memang ada edukasi dari mahasiswa atau dari penyuluh pertanian? Tidak ada, Pak, itu dari pribadi sendiri. Bapak kebetulan pernah bikin bibit yang model zaman dulu atau dengan mukibat itu yang sambung kakek kayu itu ternyata kok kena angin patah semua. Terus Bapak punya ide di okulasi pakai entes, ternyata lebih tahan daripada itu dan hasilnya lebih maksimal lagi. Berarti ide ini memang hasil kreasi betul-betul dari Bapak? Iya, betul. Pak siapa, Pak? Suwarno. Pak Suwarno. Iya. Jadi petani sudah berapa lama, Pak? Saya neliti singkong sudah kurang lebih, kalau sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun. Iya. Apa saja, Pak, selain singkong Indonesia ini yang pernah diteliti? Saya pisang peneliti yang kebetulan pertama itu bibit pepaya Thailand. Pepaya. Sama jinggo Cibinong dulu. Semua juga berhasil itu. Alhamdulillah sampai sekarang kalau pepaya sudah berkembang di mana-mana. Oh, itu. Kerjasama yang pernah dilakukan sama mana saja? Kalau kerjasamanya ini kan kebanyakan saya itu menyiapkan bibit. Kalau yang singkong itu bibit, itu nanti saya ke petani-petani penyuluhan, saya kasih teorinya sekalian penanaman. Tapi kalau petaninya pengennya sambil menjualkan singkongnya, hasilnya saya jualkan, Pak. Kalau sama kampus itu? Sama kampus saya kerjasamanya itu di penelitian di Muhammadiyah Pertanian. Iya. Perannya apa mereka, Pak? Di situ membiayai saya yang diperan di situ kegiatan menanam di situ, hasilnya dikasihkan sekitar itu anak-anak yatim piatu sama itu dari mahasiswa. Sing bibitnya yang itu ya? Iya, itu bibitnya. Yang itu yang bahan baku singkong, untuk bahan baku singkong keju. Untuk di 9 itu, Pak. Kalau yang daun ini karetnya pakai karet tegak merah. Kalau yang hijau ini pakai karet super. Ya. Hasilnya biasanya dipakai untuk apa? Untuk kebutuhan apa? Ya ini kalau dipanen muda itu untuk singkong keju, getuk,
tape bagus. Iya. Tapi kalau sudah tua biasanya ke tepung tapioka sama stripping, Pak. Kalau yang ini, yang hijau ini, Kalau yang hijau kebanyakan ke getok, Pak. gitu. Ya, tapi bahan bakunya kan singkong keju, itu dibuat singkong keju ya bagus. Oh, tapi semua memang ada gabungan kombinasi dengan singkong karet ya. Iya, itu karetnya kalau dulu zaman Mbah Buyut dulu kan pakai karet mukibat. Nah, sekarang saya teliti sebetulnya karet itu ada 12 varietas, Pak. Oh gitu. Ya, jadi saya menggunakan yang karet super sama yang karet tegak merah. Jadi karet itu ada karet yang pertama dulu mukibat, ada karet mangkleng, ada karet gendruwo, ada karet tahun, ada karet super, ada karet merah gizi dan lainnya. Itu ada 2 varietas. Tapi kalau singkong, Pak, singkong itu bahan baku yang enak itu kurang lebih ya 300-an varietas. Ya, yang sudah saya teliti. Beli stroberi. Ya kan, maksudnya bibitnya. Ini di pepaya. Ya. Ya, ini yang di bawah. Yang di bawah. Di belakang nanti Pak yang sudah datang. Ini juga bibit. Itu bibit. Kalau yang kena sana belakang sana Pak, nanti sana. Yang bawah yang enak, yang atas yang karet. Iya, iya. Alasan besar-besar itu. Tapi alam bongkar yang itu tadi. Oh, Tapi baru usia 6. Iya. Teman-teman yang pengen bertani silahkan. Sapi ini juga. Ini baru usia sekitar 4 bulan. Masuk terus ke utara, langsung belok ke timur, lewat itu yang bisa sampai 2 kintal setengah itu. Nanti, nih. 7 bulan ya. Sing kono. Ini kan baru 6 bulan ini 6 bulan. Ini 6 bulan ya Pak? Ya Pak, ini 6 bulan. Kalau 6 bulan Ini 6 bulan. berapa kilo sekitar? Ya kurang lebih kalau 6 bulan ini kurang lebih hanya 15 lah. 15 Ya, itu. 10 sampai 15. Ini kan baru 6 bulan ini. Nah, ini batangnya. Ini baru 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kalau setahun tadi berapa kilo Pak? bongkar, begitu dijabut, ditanam lagi atau? Iya, iya. Ini kalau sudah panen ini dipotong sini. Oh, oke. Nanti dipotong sini, ini tanam lagi. Berarti tanam lagi. Gitu. Ya, bisa kalau segini bisa 5 kali. Maksudnya 5 kali? 5 kali penanaman. Jadi misalnya petani itu beli bibit ke saya yang ukuran 80 cm itu bisa 5 kali panen. Berarti bisa 5 tahun, Pak. Satu batang. Jadi ini prosesnya nanti ini diambil ya Pak? Ya, ini kalau sudah ini mau dipanen, ini dipotong sini, ambil singkongnya, ini potong sini, ini tanam lagi, Pak. Oh, tinggal tancapnya gitu? Iya, tinggal tancapkan aja buat gunungan seperti ini. Iya. Ini ibaratnya yang rumahnya singkong itu ini kan pupuk kandang sama gulma lingkungan. Oh, iya. Gitu, ya. Ini nek siap panen berapa tahun Pak? Kalau saya biasanya mulai dari 9 bulan. Oh, mulai dari 9 Ya, mulai bulan dari 9 sampai bulan sampai ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Itu. Tinggal kebutuhan kalau pengennya sampai 1,5 kintal ya biarkan sampai 1,5 tahun. Maksimal bobot berapa kintal Pak? Kalau yang sudah saya teliti paling full itu baru ketemu 2 kintal 10. Sekali panen itu? Ya ini ya batangnya yang itu kemarin 2 kintal 10 itu. Yang gede? Iya yang gede itu. Itu berapa lama dipanen itu? 18 bulan Pak. 18 bulan? Iya. Itu nanti setelah dipanen, dipotong, ditarik lagi? Tanam lagi, bisa Pak. Ya. 2 kintal itu laku berapa Pak? Ya kalau pas waktu standar Pak, kalau standar per kilo 1.500, tapi kalau ada kenaikan biasanya 1 kilo sampai 2,5 Pak. Kalau singkong, ya. 2,5 kali 2 kintal. Kali 200. Ya, satu batang nyampe ya kurang lebih 400 ada. 400.000. Iya. Gitu. Kalau dibanding nanam singkong Pak, nanam apa ya albasia atau sengon itu kalau masih masuk, kalau bisnis itu masih masuk singkongnya. Tapi kalau memang kehutanan ya harusnya pohon sengon. Oke. Tapi kalau untuk bisnis
Ini saya teliti sudah menguntungkan singkongnya. Bisa Dibanding. di anu, Pak. Ya. Terus di anu saged mboten. Buka ngajeng mawon mangke buka ae nggih. Niki kalau buka mboten sambung niki kayak nggo arep. Ini nak mau dan. Ini kan duduk ngarep aja ya. Ini depan ya. Di depan aja. Ini kalau batangnya yang itu Pak, yang sampai 2 kintal mau diambil Pak. Gambarnya. Pokoknya belusukan ini, intinya belusukan. Intinya buatkan rumah, Pak. Ya. Duluan. Ini kan rumahnya. Ini nanti ditambah pupuk kandang supaya singkongnya sampai 2 meter, Pak. Oh, sampai 2 meter. Iya. Ada buktinya kalau di Solo 3 itu rata-rata 1,5 meter sampai 2 meter yang di lapangan tembak. Singkongnya? Iya, singkongnya. Panjang singkong segitu itu terus buat apa? Ya kebanyakan kalau untuk ceripeng lebih banyak jumlahnya tuh Pak itu. Oh iya. Potong-potong itu. Oke. Nah, ini kemarin keluarnya 2 kintal Pak. Ini masih bisa ditanam sampai 20 kali. Oh gitu. Iya. Resiko durinya itu, Pak. 20 kali. Tapi untuk hiasnya seperti itu. Ini untuk penelitian saya yaitu yang pertama dulu itu sampai 2 kintal 10 itu ibunya ini. Jadi induknya dari ini anaknya Pak. Keturunannya. Wah, Monggo. Wah, YouTuber kalah iki, Pak. Yang sana Pak, yang baru membuat bibit baru ini. Ini bibit apa, Pak? Pepaya Pak ini. Pepaya. Ya ini. Ini pepaya. Ini baru nata polybag. Ini medianya seperti ini. Nanti kalau sudah ditabur itu bibitnya itu depan. Ini bibit pepaya California. bibitnya dari mana ini, Pak? Saya induk sendiri, Pak. Iya, saya induk sendiri. Saya nanam bibit pepaya dari SD kelas 2. Oh, berarti dari kecil sudah cinta dari kecil hobi, kalau tanaman saya hobi, Pak. Jadi kalau pepaya dari SD kelas 2 jualnya setali, Pak. Kalau ini campurannya kombinasi pepaya apa dengan apa, Pak? Kalau California itu sebetulnya ini kan apa ya? Sebetulnya sejak dulu ada, cuma ini kan sekarang kan kebanyakan diteliti dikasih nama hak cipta ya. Kalau saya kan hanya melanjutkan aja. Ya. Ini dalam satu pohon bisa panen berapa kilo ini, Pak? Kalau betul-betul pupuknya cukup, teorinya nanam itu kalau pepaya ini lubangnya dalam, kasih pupuk kandang 1 keranjang. Kuncinya akar tunggang itu ke dalam, Pak. Ke dalam lebih bagus. Nanti supaya hasilnya memenuhi syarat. Itu biasanya kalau betul-betul itu tumbuhnya subur, itu dari mulai pertama bunga itu sampai musim pertama itu bisa sampai 60 buah. 60 buah. Nanti kalau berhenti kira-kira 10 tangkai atau 5 tangkai itu baru buah lagi kalau pepaya itu. Masa panen berapa bulan itu, Pak? Dari mulai ditanam? Ya mulai dari 6 bulan sudah mulai Panen, ya. bunga, nanti 1 tahun itu sudah habis. Umurnya di kisaran sampai berapa tahun? Kalau betul-betul lubangannya cukup, medianya cukup itu sampai 7 tahun, Pak. 7 tahun masih kuat? Iya, masih kuat. Masih panen terus? Misalnya kepengennya sampai dilanjutkan sampai 15 tahun itu ada teori itu dipotong kira-kira 1 meter nanti bungkus nanti tumbuh, Pak. Oh, gitu. tumbuh kanan kiri ya. Iya. Ngepang sih. Iya, ngepang istilahnya. Itu semakin lama sih. Iya. Ya kuncinya itu pertama itu, Pak. Bibitnya nomor 1 yang kualitas, lubangannya cukup, pupuknya cukup. Itu pertama itu kuncinya. Ngambilnya ke sini, monggo di online ke terserah, kita dari sini sama harganya kan gitu. Pripun Pak Prof? Ya, Mau intinya- nanam? Nah, intinya ya kudu konsisten, kudu istiqomah. Nanti bibit ya ini ditunani ditekuni. Ini
yang nomor 1 paling manis sekali ini. Ya, ini paling manis. Suka California ya. Ya California, karena ada yang agak pahit, ada yang ini dulu induknya saya nanamnya di Muhammadiyah Pak, di Sulu Pak, induknya. Ini sudah umur 2 tahun, dulu dari bawah buahnya. Oh gitu Pak? Iya dari bawah sini. Tuh ini terus. Berarti nanti sampai berapa tahun dipotong? Ya kalau pengennya potong nanti kan ada tunas seperti itu. Terus dibiarkan 3 atau 2. Kalau hasilnya yang pendek itu depan itu yang sudah dari tanah kira-kira 2 kilan. Ini berapa tahun Pak? Baru 8 Pak. 8 bulan ya? Ya 8 bulan. Bongkar aja Pak nanti. Us. Tapi belum begitu besar Pak ya. Oh iya iya. Oh berapa akar, berapa? Ini ada yang mencapai 15, ada yang mencapai 20-an. Ini memang sengaja mau dipanen Pak? Ya, ya. Oh, nanti diambil aja. Ada itu ini terus. Enggak, diambil aja nanti. Karena ini kan baru ini baru 8 bulan kurang lebih. Kekurahan sih Pak, menarik. Ya, dewe peliput wae ya itu petani. Kok ndak liyane ra entuk lho. Apa ya? Apa ya pengen? Kita buka dari sini. Mungkin diambil itu terus ditimbun lagi gitu Pak? Atau Potong sini tanam Pak. Oh, Tancap lagi. Ini nanti kalau mau dibawa bapak boleh kok. Ini masih muda sekali kalau direbus. enak. Mantap. Berarti tinggal nancep tak ya Pak? Ya. Baru 8 bulan Pak. Hasilnya. 8 bulan itu berapa kilo nanti sekitar ya Pak? Ya. Kintal ya. Oh, belum. Tantan lebih. Ya, kalau 20 10 lah. Tak bangin. Ini mau potong gantene. Diperbandingkan. Dalam. Ayo, sapa sing arep jajal? Ini betul duit sisi sambatan sekampung. Diangkat di syuting Pak. Nggih. Ya. Gue pengen dulu problem itu. Nanti hilang ya. Dengar sih Pak. Kan? Dengar sih.
tepak, Pak. Wah iya. Duwi-duwi. Gelane tok ayak mono. Lagi iki aku ngerti. Iki urung sing gedhi nggih Pak nggih. Kalau ini kemarin 1,5 kental. Nih. Ini kalau dengan ini besar ini. Nah, ini dulu hanya pikiran ya nanamnya. Oh, pikirannya ya. Saya pikirkan hanya untuk Ngatur pokoknya motor semene-mene iki dimong ini. Tapi tanahnya mawur. Ya harus gitu. Kalau pohon kudu tanahnya kudu gembur. Nang Pak, mengguyake. Ya. Ketot lho, Pak. Ketot, Pak. Mana-mana, Pak. Ketot, Pak. apa sih? Bisa yang nyokot. Wah, kenapa, Pak? Mana-mana, Pak. Wah, di. Aneman minder. Aku jopo di sini tak mangan ning kosak tenggok. Wah, kenapa? Wah, man. Oh, ini hasilnya, Pak. Wow. Ini teman-teman hasil singkongnya. Ra cukup nek arep mangan. Dan angkat Mas. Jenengan Belum. Belum Mas. Uruk karo wonge langsung dijem. Gitu. Kan aku macet. Iki kabutan apa kabutan singkong? Ayo teman dire. Iki lorone. Mbah, ngangkat to, Mbah. Pak Joko, hak foto angkat dulu, Pak. Mantap. Sembah kuwi lah. Yang ngomong itu lah ngangkat. Kamu itu Mau? Saya lagi ada di perkebunan singkong, tapi di sini juga ada bibit yang lain selain singkong. Ada pepaya, ada pisang dan banyak lagi. Ini Ada si kecil. singkongnya ini dianggap satu orang nggak kuat. Ini nggak kuat ternyata. itu lihatlah. Iku dibuli, ra ngewake malah nyoteng tok. Malah semono lho. Wus. Gitu, Pak. Ini baru 8 bulan, Pak. Iki potong sik oleh ambil. Oh, bosok loro. Ngisor anu ini. Pak kene. Dipotong sini. Aku bilane kuwi to Mas. Kuwi lho rasane kok. Kepalanya, Mas. Sing sebelah kucing. Sing kucing. Tak lihat. Sing kucing. Nah, lagi mereka Bapak gen ketingan. Sing golot itu, Pak. Jenengan mlebu jero Mas. Atri masuk. Ini Tak ambil gambar tak mungkin tak anggo makan. Satu pohon. Lihat depan. Nah, lihat kamera. Ampun dibandemke mriki nggih. Baru 8 bulan. Di 8 bulan. Usianya berapa, Pak? 8 bulan, Pak. 8 bulan. Kira-kira berapa kilo? Ya karo 8 bulan ya kurang lebih 15 sampai 20 kilo. Kuncinya bisa gede kayak gini apa Pak ini Pak? Kuncinya kalau nanam jangan lupa pupuk kandang. Pupuk kandang? Pupuk kandang itu ibaratnya membuat rumah singkong karena gembur dan itu gizinya lebih bagus. Kalau pupuk buatan gitu? Kalau pupuk buatan sekarang, kalau saya sudah 20 tahun tidak pakai pupuk buatan, Pak. Saya menggunakan pupuk kandang karena untuk melestarikan lingkungan itu supaya sehat. Hasilnya kalau pupuk buatan nggak seperti ini?
Ya kalau pupuk kandang kan tanahnya kan keras Pak, tidak bisa seperti ini. Dan itu kalau tidak alami itu biasanya kalau dimakan kan kurang sehat Pak. Ini tujuannya saya melestarikan singkong ini, ngajak petani seluruh warga petani Indonesia kalau bisa itu marilah saya ajak menanam singkong supaya ekonomi kita itu meningkat. Nanam singkong daripada hanya 5 kilo, marilah sampai 50 bahkan bisa sampai 1,5 kintal Pak. Oke. Pak siapa tadi dari tadi? Saya Pak Suharno. Pak Suharno. Oke. Dari kecil hobi saya tanaman. Pertama saya yang saya teliti bibit tembakau, terus sapi, terus pepaya itu Pak. Ya yang saya lestarikan dan gunanya itu manfaat sekali ya itu pepaya itu. Nah kalau sekarang ya ketahanan pangan saya yang itu singkong itu. Itu ketahanan pangan betul itu dan membuat kita sehat. Terima kasih Pak Suharno. Ya Pak. Di Kodam itu di lapangan tembak Solo 3 itu 4,5 hektar. Itu kalau sekarang mau cari singkong 100 ton pun ada. Itu rata-rata 1 batang 1 kintal. Sekarang ada. Pak, sekarang kan yang di sini itu ada berapa hektar Pak? Kalau ini kan perkampungan Pak. Perkampungan jadi ya hanya untuk apa koleksi-koleksi aja. Oh gitu. Dan pembibitan. Ya kalau saya ini fokusnya ke pembibitan. Terus warga sekitar gimana Pak? Alhamdulillah sudah banyak yang nanam. Oh iya. Berapa orang yang ikut nanam Pak? Kalau satu kampung sini sudah nanam semua Pak. Dan wilayah si Kali Gendong, Denplot di Gapotan Kali Gendong saya itu 1 hektar ada sekarang. Jadi di satu kampung ini sudah jadi sentra singkong ini. Ya sudah banyak yang nanam singkong. Yang datang ke sini untuk kunjungan itu dari mana aja Pak? Alhamdulillah kalau kunjungan dari perguruan tinggi, dari UNS Solo sudah, dari Muhammadiyah, UNF Muhammadiyah sudah, dari bapak-bapak yang instansi, dari bapak-bapak ABRI sudah, yang mengembangkan banyak itu dari Bapak Joni, itu yang dulu itu Kasdam Semarang, sekarang jadi, kalau tidak keliru sekarang jadi Pamdam Jaya ke Jakarta Pak. Ini masih nanam kurang lebih ya 3 hektar Pak. Ya, terima kasih. Kemarin keluar 1 kintal untuk pameran di Gapotan Desa Kali Gendong, ada namanya apa itu sosialisasi apa dari Gendong Fair. Itu saya membawa 2 batang 125 kilo sama 100 kilo. Hasilnya berapa kilo itu dulu Pak? 1 kintal ini. 1 kintal. Ya. Pernah menghasilkan 1 kintal? Ya, pernah menghasilkan 1 kintal ini. Kemudian dipotong akan dijadikan dipotong akan lagi. Tanam lagi masih 2 kali ini. Oh, gitu. Masuknya 2 kali? Nah ini nanti tanam lagi, kalau sudah buah potong lagi, tanam lagi. Makanya saya matur, kalau membeli bibit dari saya yang ukuran 80 cm, bisa ditanam 5 kali. Misalnya 1 tahun berarti 5 tahun baru beli bibit lagi. Oh, gitu. 1 batang. 1 batang. Yo, lagi ngerti kan nandur. Mati Pak. Ini yang saya teliti, ini sudah 2 kali panen. Yang pertama 40 kilo, yang kedua 60 kilo. Nanti bisa 40 kali penanaman. Ini ukurannya 5 meter pertama Pak. Mantap. Nah ini nanti kalau tujuan saya nih pupuknya cukup, rumahnya cukup, nanti saya kalau Gusti Allah ridho itu 1,5 kintal. Kok bisa sampai umur 60 tahun itu gimana? Nah ini kan batangnya panjang. Nanti hanya digunakan per tahun itu 20 cm Pak. Berarti potong tanam, potong tanam, potong tanam. Berarti panennya berkali-kali ini, 1 Terus batang. sisanya dibuang nanti? Iya, kalau di atas kan dibuang Pak, karena tidak bisa tumbuh, tidak bisa buah. Sampai habis okulisnya sana Pak. Oh, jadi okulasi itu harus ada terus ya? Iya, ini okulasinya ada terus Pak. Ini okulasinya itu. Oh, iya. Enggak, motongnya itu Motongnya kan bawah. ya apa Atasnya terus? kan di atas okulasi potong. Oh, gitu. Naik 5 mata. Potong bawah naiknya 5 mata. Potong bawah naiknya 5 mata sana Pak. Jadi nanti habis itu tinggal kayu karet supernya. Oh iya.
Makanya ini kan saya meluruskan Pak, dulu itu kalau dari namanya karet katanya Gak enak. racun. Ya. Tapi ini saya luruskan buat singkong geduk bisa, buat tapioka bisa, tape bisa, singkong keju bisa, tiwul lebih bagus. Itu. Karena kepepet tidak ada apa makanan, kalau dulu kan itu dimakan sebetulnya. Tapi kalau sekarang kan takut karena roti sudah banyak. Iya, tak kenapa meneh bingung. Marini Super. Apa Pak? Marini Super. Ini bahan baku Marini Super. Kok Jarani Marini itu kenapa? Ya memang dulu nenek moyang dulu bilang ini bibit singkong Marini. Nah, saya kan hanya mengembangkan. Sebelumnya hanya Saya teliti kualitas singkong kan macam-macam. terus mulai mengenal yang politik hitam dan mulai Rabuk saya masuk ke meja karena saya belinya pas mau hari raya Pak. Itu semua dibuat beli roti. Jadi sampai jadi gojekan itu. Di Dukuh Ngaduman itu satu kampung saya beli pupuknya, saya beli semua. Ya mau hari raya, menjelang hari raya. Akhirnya saya jadi gojekan itu, pupuk saya tuh bisa naik meja seperti itu sampean itu. Maksudnya pupuk yang dibeli itu pupuk apa? Pupuk kandang Pak. Oh, pupuk Dari kandang. ya, pupuk kandang. Kan hasil penjualan pupuk bisa untuk Iya. negara. Iya itu. Kalau apa? Dalam ini kok hitunganipun Pak, hitungannya kalkulasi ini per hektar. Iya. Kira-kira butuhnya biaya berapa, kemudian hasilnya kira-kira berapa? Kalau pupuk kandang kalau diteliti satu persatu itu kalau global 1 hektar saat sekarang itu kurang lebih 35 juta sampai 40 biaya menanam singkong 1 hektar ya. 1 hektar. Jumlah bibit kurang lebih 2.500. Bibit 2.500. Iya, Pak. Dalam 1 hektar. Dalam 1 hektar. Hasilnya nanti bisa sampai berapa? Hasilnya kalau dibuat terendah aja rata-rata 30 sampai 40 kilo itu 1 hektar sudah nyampe 80 ton. Kalau dikalikan 1000 itu sudah 80 juta misalnya 1000 aja. Itu dipotong biaya kurang lebih 35 sampai 40. Berarti petani masih untung separuh, Pak. 40. Ya. Udah. Res bersih. Hasilnya kurang lebih sekitar 80 ton sih. Iya, kurang lebih itu. Ya, itu dibuat paling rendah, Pak. Tapi kalau penanaman kedua, Pak, itu bisa rata-rata 75 kilo, Pak, per batang. Kok bisa gitu, kenapa Pak? Karena yang pertama batang bibit besar, akarnya jumlahnya banyak. Kalau pupuknya cukup itu satu singkong seperti ini kan sampai 10 kilo Pak ya. Misalnya dikalikan 15 kan sudah lebih target itu. Pak, faktor kegagalan Pak gimana? Kalau kegagalan kebanyakan hanya itu uret Pak, cendawan lah. Itu biasanya yang nyerang batang itu, tapi ditanggulangi dengan furadan bisa. Biasanya kegagalan itu. Kalau jenengan selama menanam kayak gini gagalnya berapa persen? Kurang lebih hanya 2% Pak. Kalau tidak ada angin puting beliung itu biasanya sukses. Karena itu kan kalau ada angin biasanya patah. Tapi kalau ya kalau angin besar, tapi kalau hanya anginnya itu sedang-sedang aja enggak apa-apa. Tapi kalau ada angin yang angin ribut lah itu memang Rusak itu karena memang anu ya. iya, alam. Ya, memang alam. Bukan karena urat tadi ya. Enggak. Urat itu kecil ya. Cendawan itu kan besar-besar Pak. Kalau yang di pupuk kandang itu bisa sebesar ini ya. Itu kalau ngerusaknya ngerusak di hasil atau Hasilnya Pak itu. Hasilnya. Dimakan dari bawah itu nanti habis sampai batangnya. Oh gitu. Oh, ulan-ulan itu dah. Uret Pak. Kalau ulan-ulan ini bukan? Kalau ulan-ulan bukan. Kalau ulan-ulan biasanya yang diserang kan hanya pohon turi Pak. Ulan-ulan itu batang turi. Kalau kriat batang sengon. Itu semua hamanya itu ada sendiri. Kalau cengkeh yang itu yang pakai helm itu. Jadi semuanya. Ya, kalau apokat itu yang ulatnya bisa untuk apa sutra itu. Semua ada, yaitu Allah kan sudah memberi tantangan. Tinggal kita masyarakat itu mau pun enggak bekerja keras. Ya ngingu sing ana anu sutrane. Singkong. daunnya. Ya, daunnya sekarang daun singkong bisa untuk ternak ular sutra.
lebih bagus. Informasi yang saya terima dari Muhammadiyah kemarin, sosialisasi di sini itu kalau daun karet itu sutranya lebih bagus. Iya. Saya pernah buka itu pertama kali. Pernah ke sini Pak bapaknya yang penyuluhan itu. Itu dulu pertama kali kan yang menciptakan kan Uniba. Uniba. Putri Murti itu. Duluan kan. Tunggu Pak, bentar. Masih ada apa Pak? Kalau ngambil anu Pak teorinya nanam itu yang gambarnya ada Pak. Oh iya iya. Sudah ada. Dan ini dengan tadi sudah sekarangnya. Teori nanam yang itu ada gambarnya. Yang waktu saya ngate abri dari Kodam. Foto. Besok sangu memori. Wis tak kosong ge seo. Aku 128 kok. Neng mau 32 oke kok ya. Ini bahan baku. Bahan baku silang kaju. Ini batangnya namanya pandesi putih. Ini bahan bakunya. ini yang bawah, Pak. Iya bawah. Kalau yang atas? Yang atas pakai itu karet. Yang itu. pakai karet. Oh ya. Nah ini teori pertama lahan kosong. Ditanggul ke bawah 30 cm. Dinaikkan 35 cm berarti yang gembur sudah 65 cm. Dikasih pupuk kandang. Ditimbun. Nanti hasilnya itu. Itu kemarin 1 kintal lebih. Pak, ini kan jenengan ngajari banyak orang. Ya. Nggak takut jenengan kemudian disaingi dan sebagainya. Kalau saingan, kalau sehat saya tidak takut. Karena jiwa saya berjuang untuk bangsa kita. Dan saya saya jaga namanya kualitas saya, Pak. Saya belum puas, masih teliti. Jadi kalau misalnya ada yang nanam kemudian dari jenengan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini sudah saya buka di YouTube. Pokoknya saya tidak ada yang namanya rahasia, Pak. Sudah terbuka. Marilah petani kita. Saya ajak semua. Dan tidak ada rahasia. Rawo ke gubuk kerja saya Pak Arno siap jadi penyuluh swadaya se-Indonesia. Pak, bisa diceritakan kenapa senang dengan tanaman? Saya dari kecil dulu SD kelas 1 itu sudah suka menanam bunga-bunga di sekolahan. Dan saya pernah selalu di spot dari ibu guru sering dikasih juara 1, juara 2, juara 1 untuk membuat lingkungan sekolah itu hijau. Akhirnya saya waktu SD kelas 2 itu di Ngaduman itu ada bangunan jalan, itu saya ikut kerja bakti nyiram selender, Pak. Masih kecil itu hanya pengen dapat bibit pepaya 1 batang. Itulah saya kembangkan sampai sekarang. Alhamdulillah saya nguliahkan anak cukup dari bibit pepaya atau buah pepaya. Saya bangun kampung sampai habis waktu itu habis 90 juta dari bibit pepaya dan buah pepaya. Putra berapa Pak? 3 Pak. Semua sudah. Alhamdulillah saya cita-cita anak saya harus jadi sarjana semua. Ya sudah saya program. Yang satu pertama itu sarjana pertanian, yang kedua sarjana pertanian di UNS Solo, yang pertama itu di Setiper Jogja, yang nomor 3 di Amikom Jogja. Tujuan saya program itu untuk ada yang melestarikan pertanian, karena pertanian dianggap sepele, tapi saya ngambil manfaatnya. Pertanian itu baru nanam 1 batang aja yang makan sudah banyak orang. Kalau ada orang lewat melihat itu hijau sudah sembuh kalau ada yang penyakitan. Kalau berteduh di bawah pohon singkong atau di bawah pohon tanaman itu orang itu sudah merasa sejuk. Dan ini alam ini membutuhkan oksigen yang sejuk, Pak. Itu saya cita-cita saya. Latar belakang Bapak? Ya hanya SD, Pak. Petani. Saya SD. Tetapi saya selalu undang dari bapak-bapak instansi dinas dari kehutanan pertanian itu dikursuskan. Dan saya kursus pertanian itu mulai dari tanaman-tanaman itu saya hanya menyocokkan dengan yang saya kerjakan setiap hari. Itu kalau kursus. Siap. Iya, sapupu tapi. Berarti Ya, ini itu pas gencar-gencarnya itu di partai itu nganu Pak, agak sama bertengkar koalisi lah, tak buat singkong gotong royong saya gitu nih 2 varietas. pohonnya 1 di atas. Iya, di atas okulasinya 1, dari bawahnya itu pakai ketan
singkong ketan, yang bawah itu marini. Jadi okulasinya itu saya ngikuti dari partai gotong royong. Kalau di partai kan koalisi. Itu dulu saya itu, Pak. Sampai ikut mikir itu. Teman-teman, ketemu lagi dengan Panasan TV. Kali ini kita ada di warung makan Tegal, Ampel Boyolali, dan kita akan menikmati makanan yang ada di sini, teman-teman. Oke, kita masuk.